البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya ada tidak ada, maksudnya khobarnya nampakkah khobarnya sedang terhapus. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, Al-haditsul rabi'a asyar ba'dal mi'ah, haddatsana Yahya bin Sulaiman qala haddatsani ibn Wahab qala akhbarani Yunus an ibn Shihab an Ubaidillah bin Abdullah an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala lamma shtadda bin Nabi sallallahu alaihi wasallam waja'uh, tatkala sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semakin parah, semakin keras. Qal utuni bi kitabin aktub lakum kitaba. Beliau bersabda, datangkan kepadaku suatu kitab, suatu alat tulis untuk saya menuliskan bagi kalian sebuah kitab la tadillu ba'dah, yang dengan itu kalian tidak akan tersesat setelahnya. Qala Umar inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghalabahul wajah. Umar mengatakan sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah didominasi oleh rasa sakit. Wa indana kitabullah hasbuna. Sementara kita sudah memiliki kitabullah, ini cukup bagi kita. Fakhtalafu. Lalu para sahabat berselisih di dekat Nabi waktu itu. Wa kasural laghat, dan semakin banyak ucapan yang kacau, ucapan yang tidak jelas, yaitu kebisingan. Qal qumu anni wala yang bagi indi tanazu. Rasulullah bersabda, bangkitlah kalian, menjauhlah dariku, tidak layak ada pertentangan di dekatku. Fa kharaja Ibnu Abbas yaqul, kemudian Ibnu Abbas keluar sambil mengatakan innar raziyata kullar raziyah, sesungguhnya musibah yang paling besar adalah mahala baina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa baina kitabih, perkara yang menghalangi antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kitab beliau tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari guru beliau yaitu Yahya bin Sulaiman. Tidak banyak beliau meriwayatkan dari gurunya ini di dalam Sahih, karena memang Yahya bin Sulaiman ini sodukun yukhti, soduk ada kesalahan, tapi secara umum hadisnya boleh dihasankan. Beliau ini adalah Abu Sa'id Al-Kufi, tinggal di Mesir. Nah, boleh jadi di Mesir itulah beliau jumpa guru yang sangat hebat. Haddatsani Ibnu Wahab Abu Muhammad Abdullah bin Wahab Al-Misri Diwanul Ilm. Dikatakan Diwanul Ilm saking banyaknya ilmu beliau, menggabungkan antara hafalan dan penulisan. Dipuji oleh Imam Malik. Ini yang menguji bukan calang-calang, yang menguji bukan sesama murid. Yang menguji Allah adalah seorang ulama besar, imam besar. Baik. Qal akhbarani Yunus ani bin Shihab. Yunus kalau meriwayatkan dari Ibnu Shihab, Yunus bin Yazid Al-Aili. Dan beliau ini adalah min asbatin nas fi bin Shihab kitaban, termasuk murid terkuat dari Ibnu Shihab Az-Zuhri. Dari sisi penulisan, buku yang terkuat dalam hadis-hadis Zuhri adalah bukunya Yunus bin Yazid Al-Aili ini. Beliau Abu Uqbah, siqatun sadat. Ibnu Shihab, ini terulang-ulang, beliau adalah imamun bila mudafa'ah, imam tanpa ada penolakan, semuanya sepakat. Muttafaqun ala jalalatih, disepakati keagungan beliau. Imamun muhaddisun faqihun dan seterusnya. Beliau adalah Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Shihab Az-Zuhri Al-Madani Asy-Syami. An Ubaidillah bin Abdullah. Beliau Abu Abdullah Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Imamun siqatun a'ma, beliau buta tapi siqah, dan beliau adalah pengajar dari Umar bin Abdul Aziz. Baik.
Ani bin Abbas, Ibnu Abbas ma'ruf, beliau adalah habar wa bahar wa turjumanul Quran, termasuk yang paling banyak juga meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdul Abbas Al-Qurashi. Ini sahabat. Tak, yang Ubaidullah ini tabi'in. Ibnu Syihab juga tabi'in. Jadi ini riwayatu at-tabi'i anit tabi'i. Baik. Di sini Ibnu Abbas bercerita, lamastadda bin Nabi sallallahu alaihi wasallam waja'uh, tatkala semakin parah sakit yang menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, tatkala sakit Nabi semakin parah, sakit yang menyebabkan beliau nantinya wafat. Dalam riwayat yang lain, ini 5 hari sebelum wafatnya Nabi. Semuanya hadis Ibnu Abbas. Jadi ini memang di akhir-akhir hayat beliau. Maka 5 hari sebelum wafat beliau bersabda, "U'tuni bi kitab, datangkan kepada saya kitab." Bagaimana nih? Datangkan sebuah kitab untuk saya menulis kitab. Maksudnya, kata Ibnu Hajar, telah dijelaskan dalam riwayat yang lain, yaitu al-katif wa da'wat dan seterusnya, yaitu alatul kitab, bukan betul-betul kitab tapi alat menulis berupa katif, yaitu sebenarnya dia katib itu adalah tulang belikat hewan yang digunakan sebagai pengganti kertas. Ya, masa lampau belum ada kertas. Wada'wat yaitu tintanya, inknya itu, dan seterusnya. Inilah kitab. Aktub lakum kitabah, untuk saya menuliskan bagi kalian sebuah kitab. Aktub. Ini bagaimana? Sementara dalam hadis-hadis dan dalam Al-Quran, bahkan Rasulullah Ta'ala, bahkan dalam Quran Allah Ta'ala mengatakan wala takhutu biyaminik, wala takhutuhu biyaminik, engkau tidak menulis Quran dengan tangan kananmu. Yaitu Nabi memang ummi, tidak mampu menulis, tidak mampu membaca tulisan. Bagaimana sekarang ini Nabi mengatakan saya akan menulis? Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, akan terjadi mukjizat sebagaimana di sebagian peristiwa Nabi menulis. Tapi secara umum memang beliau tak mampu menulis. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, ini adalah seperti dikatakan kasal Amirul Ka'bah. Si Amir, gubernur itu memberikan kiswah pakaian pada Ka'bah. Maksudnya memerintahkan orang untuk memakaikan pakaian Ka'bah. Tayyib wal amir bisyai' bimanzilatil mubashir. Orang yang memerintahkan suatu perbuatan, dia bagaikan pelakunya. Dan ini biasa. Seorang miskin mungkin juritera mengatakan, oh ini gedung ini saya yang buat, padahal mungkin dia cuma merancang, memerintah. Yang buat tentunya tukang-tukangnya itu, tukang aduk semen, tukang pasang bata. Dia cuma memerintah dan menyusun dan mengatur. Tapi tatkala dialah yang memerintah dan mengatur serta mengendalikan, maka boleh pembangunan tadi dinisbatkan pada dia. Maka seperti ini pula maksudnya Nabi mengatakan saya akan menulis, yaitu memerintahkan juru tulis beliau untuk menulis. Aktub ini adalah dia majzum sebagai apa? Jawabul amr uktuni. Aktub lakum kitaban. Kata Al-Hafidh ini dalam pembahasan balaghah dikatakan jinasun tam, yaitu terjadi tajanus, ada 2 lafadz yang jenisnya sama. Aktub kitaban. Cuma apa? Kalau aktub ini fi'il, kitaban ini adalah isim. Tapi ini masih jinas, tajanus, masih sejenis. Ada huruf kaf, ta, dan ba. Baik. Kemudian di sini dijelaskan oleh Ibnu Battal rahimahullahu taala, ini menunjukkan disyariatkannya seorang pemimpin, sama saja pemimpin umat atau pemimpin suatu wilayah atau pemimpin keluarga, untuk menulis wasiat demi kemaslahatan orang-orang yang dia pimpin. Nah, Rasulullah ingin menulis wasiat yang dengan itu diharapkan apa? La tadillu ba'dah, kalian tidak tersesat sepeninggalnya, yaitu setelah kitab itu ditulis. Dalam yang di hadapan kita riwayatnya la tadillu, yaitu ini adalah jawab kedua dari fi'il amr u'tuni.
Yang lain meriwayatkan lan tadillu, kalian tidak akan tersesat, yaitu zahirnya adalah sebagai apa? Naat dari kitaban, tak masalah. Intinya adalah kitab tersebut diharapkan menyebabkan umat ini tidak terpecah belah. Umat ini akan mendapatkan bimbingan setelah kitab itu ditulis sehingga mereka tidak salah jalan. Cuma masalahnya ini kitab apa? Kalau agar umat ini terbimbing agamanya, sudah ada Al-Quran, sudah ada hadis. Masih perlukah kita kitab khusus? Inilah pembahasannya sekarang. Yang zahir, kata Al-Hafidh dan juga para ulama yang lain, maksudnya adalah yaitu sebuah kitab yang di dalamnya tertulis pengganti Nabi adalah fulan, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, agar tidak terjadi perselisihan. Baik. Kemudian qala Umar mengatakan innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghalabahul wajah. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah didominasi oleh rasa sakit. Baik. Maksudnya bagaimana? Yaitu jangan menyusahkan Nabi. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, Umar bukan bermaksud menentang Nabi atau sok tahu atau bukan demikian, tetapi penulisan ini akan menyusahkan Nabi. Nabi sudah keadaan payah seperti itu, masih diharuskan menulis lagi. Ini tentunya akan memayahkan beliau. Dan dari sisi yang lain, memang Umar selalu apa? Sikapnya itu menentang para munafikun. Sering kalau kita lihat di dalil-dalil yang banyak menyebabkan munafikun itu terkalahkan, menyebabkan orang yang menentang dikatakan sebagai munafik. Nah, di antara hikmahnya itu, yaitu seandainya Nabi SAW menulis dalam situasi sakit yang sangat parah, justru nanti orang munafikun akan punya alasan untuk membatalkan tulisan Nabi. Oh, ini tidak sah, pemerintahan Abu Bakar tidak sah karena Nabi menulis dalam keadaan sudah sepayah itu. Jangan-jangan ini situasi beliau adalah situasi yang mungkin mengigau kot atau apa, atau dan sebagainya. Jangan-jangan ada orang yang menggerakkan, yaitu memaksa beliau sudah tak mampu untuk melawan. Akhirnya mereka membuat kekacauan di Madinah dan sekelilingnya. Akhirnya malah pemerintahan Abu Bakar jadi melemah posisinya. Maka Umar mengatakan sebaiknya sama sekali jangan kita biarkan Nabi menulis dalam situasi itu. Baik. Kemudian wa indana kitabullah hasbuna. Kita memiliki kitabullah, ini cukup bagi kita. Dijelaskan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, dijelaskan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Alamatun Nubuwah, Kitabun Nubuwah. Ini justru menunjukkan keutamaan Umar ibn Khattab, menunjukkan kecemerlangan akal beliau, yaitu dari sudut pandang tadi, beliau khawatir bahwasanya nanti justru munafikun akan mencari jalan untuk melemahkan wasiat Nabi, karena beliau nulis bukan dalam keadaan sehat, tapi dalam keadaan sudah didominasi oleh rasa sakit. Toyib. Makanya Umar mengatakan tak perlu kita menyusahkan Nabi dengan penulisan tadi, tapi apa? Kitabullah itu sudah cukup. Allah Ta'ala berfirman, ma faratna fil kitabi min syai'. Kami tidak meninggalkan fil kitabi min syai'. Kami tidak meninggalkan di dalam kitab ini sesuatu apapun. Jadi semuanya sudah ada ketetapannya. Sama saja itu ketetapan takdir, yaitu kitab Lauhul Mahfuz, ataukah ketetapan syariat, yaitu Al-Quran. Dan juga kata Imam Al-Baihaqi, ini kembalinya kepada firman Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah aku cukupkan kepada kalian kenikmatanku. Jadi ini sudah lengkap, tidak perlu kita sebuah kitab khusus. Berarti bagaimana sementara sebenarnya Nabi ingin menulis tentang siapa yang akan menggantikan beliau? Jangan khawatir, sunnah-sunnah sudah ada, hadis-hadis Nabi sudah mengisyaratkan. Sebagaimana dalam hadis Aisyah, Rasulullah sendiri sudah mengatakan, aballahu wal mu'minuna illa Abu Bakar. Allah dan kaum mukminin tidak rela ada pengganti saya kecuali Abu Bakar. Dan juga dalam dalil yang mutawatir, Abu Bakar yang Nabi pilih sebagai apa? Imam dalam sholat. Kalau dalam agama saja Rasulullah meridhoi Abu Bakar sebagai pemimpin umat, kenapa dalam masalah dunia tidak? Ini mustahil. Makanya dengan dalil banyak sekali ini sudah terbentuk isyarat bahwasanya khalifah yang benar adalah Abu Bakar, tanpa Nabi perlu bersusah payah menulis kitab khusus.
Baik. Makanya Al-Hafidz di dalam Fathul Bari mengatakan hadis ini dinilai oleh para ulama sebagai salah satu dalil tentang keutamaan Umar, dan dijelaskan oleh Ibnu Battal, juga dijelaskan oleh Ibnul Mulakin. Demikian pula sebelum Ibnul Mulakin yaitu Al-Karmani rahimahullah jami'an, bahwasanya Umar ibn Khattab lebih fatih daripada Ibnu Abbas. Jelas ya, Umar nomor 2 di umat ini, Ibnu Abbas mungkin nomor kesekian, Allah lebih tahu. Orang terbaik di umat Muhammad adalah 10 orang yang dijamin masuk surga. Ibnu Abbas bukan termasuk yang 10. Jelas Umar itu yang terbaik setelah Abu Bakar. Nah, di sini kata para ulama tadi semuanya Umar lebih fatih daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas termasuk yang tidak setuju dengan apa yang dilakukan Umar dalam peristiwa itu. Tapi justru Umar inilah yang benar, kata para ulama tadi semuanya, termasuk Imam Nawawi dan Imam Baihaqi. Ibnu Abbas keliru kali ini. Umar yang betul. Baik, hasbuna ay kafina, cukup bagi kita. Fakhtalafu, kemudian para sahabat berselisih pendapat, dan ini pembahasannya nanti dalam Kitabul I'tisam, dan kalau tak salah dalam Kitabul Wasoya, hadisnya lebih panjang. Wa kasural lagot, banyak kegaduhan, banyak suara bising, padahal Nabi sedang sakit, dan ini keliru tentunya kalau sampai ada kebisingan di dekat orang yang sakit. Qal qumu anni, berdirilah kalian, tinggalkan saya. Pembahasannya disebutkan oleh Al-Karmani. Qumu, qama itu terkadang masuk kepada makmulnya dengan apa? Dengan perantaraan huruf ba. Qama bi artinya melaksanakan. Qama ala artinya berdiri di atas. Sekarang qama an artinya adalah berdiri dan menjauh. Ibta'id yaitu hendaknya kalian bangkit dan menjauh dariku. Inilah makna qumu anni. La wala yang bagi indi tanazu, tidak layak adanya pertentangan adanya perbalahan di dekatku. Iya, yang wajib adalah yaitu apa? Taat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ini zahirnya Umar tidak taat kepada Nabi. Maka dibahas oleh Ibnu Hajar, juga sebelum Ibnu Hajar yaitu Al-Khattabi, bahwasanya Umar mengambil kesempatan sebagaimana para sahabat biasa mengambil kesempatan. Selama Nabi tidak memastikan perintah, maka terkadang mereka yaitu apa? Dialog dengan Nabi, wahai Rasulullah, bolehkah apabila demikian? Sebagaimana tatkala Nabi mengatakan Mekah itu adalah haram untuk pokok-pokoknya dipotong, tanamannya dipotong. Maka Ibnu Abbas mengatakan, wahai Rasulullah, kecuali idkhir, karena dia diperlukan untuk kayu rumah dan juga untuk pekuburan. Demikian pula dalam peristiwa apa, misalkan perang Khaybar, Nabi memerintahkan agar isi periuk itu dibuang semuanya dan periuknya dipecahkan. Maka sebagian sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana kalau tak payah dipecah tapi isinya ditumpahkan kemudian dicuci? Rasulullah mengatakan audzalik, boleh juga yang seperti itu. Jadi Umar memanfaatkan izin seperti itu, yaitu terkadang Nabi memerintahkan atau melarang, para sahabat masih diberi hak untuk menyampaikan aspirasinya, bagaimana kalau demikian, bagaimana kalau demikian. Demikian pula dalam perang Tabuk, tatkala Nabi memerintahkan untuk menyembelih kendaraan-kendaraan karena para sahabat kelaparan, Umar yang datang mengatakan, wahai Rasulullah, kalau kita menyembelih kendaraan, nanti kendaraan berkurang, sementara kita perjalanan masih jauh untuk menghadapi musuh di Tabuk. Bagaimana apabila Anda perintahkan orang-orang mengumpulkan sisa makanan, lalu Anda doakan keberkahan, lalu Rasul mengatakan, ya, lakukan yang seperti itu. Menunjukkan boleh. Nah, Umar menilai kali ini pun seperti itu. Nabi memerintahkan demikian, tapi Umar mengusulkan pendapat yang lebih baik untuk Nabi, agar Nabi tidak letih-letih. Itulah yang dimaksudkan di sini. Bukan Umar bermaksud menentang Nabi. Dan ini menunjukkan bolehnya seorang Nabi berijtihad. Seandainya kalam Nabi tadi, datangkan alat tulis untuk saya menulis, ini perintah yang sifatnya wajib dan tidak boleh ditentang, maka ini menunjukkan Nabi tidak lagi berijtihad, dan Umar dan seluruh umat haram untuk apa? Untuk menentangnya atau haram untuk menyelisihinya. Sementara kata Al-Hafidz, setelah peristiwa itu Nabi mulai sehat lagi. Makanya beliau
mampu masuk ke masjid untuk sholat walaupun sambil duduk, dibawa oleh Abbas dan Ali. Ternyata tatkala Nabi merasa agak sehat dan boleh sholat sambil duduk, Nabi tidak lagi memerintahkan para sahabat untuk menulis atau untuk mendatangkan alat tulis. Seandainya perintah tadi wajib dan haram untuk ditentang, maka pasti apa? Nabi akan menulis. Terserah mereka rela tak rela, Nabi akan menulis. Tatkala Nabi setelah itu tidak menulis apa-apa, tahulah kita bahwasanya tadi Nabi berijtihad. Dan tatkala Umar memberikan idea yang lebih baik, ternyata Nabi menyetujui Umar. Baik. Memang ini adalah keutamaan Umar dan menunjukkan Nabi boleh berijtihad. Kalau sesuai ya dilanjutkan, kalau ternyata ada yang lebih baik, beliau akan meninggalkan ijtihad beliau dan memilih pendapat yang lebih baik. Ini bagian dari ketawaduan Nabi SAW. Kata Al-Hafidz, kesimpulannya apa? Di dalam hadis ini ada dalil tentang bolehnya menulis ilmu. Buktinya Nabi memerintahkan untuk mendatangkan kertas dan sebagainya untuk menulis ilmu. Wasiat bagian dari ilmu tentunya. Tapi kenapa tidak jadi? Tidak jadi bukan karena menulis ilmu itu haram, tapi karena ada pembahasan yang lain agar orang-orang munafikun tidak menuduh Nabi menulis dalam situasi sakit, berarti ini tidak sah dan seterusnya. Adapun Ibnu Abbas, beliau memang kemudian menangis di hadapan para tabi'in tatkala bercerita sebagaimana dalam riwayat yang lain. Sambil menangis beliau mengatakan musibah paling besar adalah musibah yang menghalangi antara Nabi dan penulisan. Tapi ini diselisihi oleh jumhur sahabat yang mendukung Umar. Jumhur sahabat mendukung Umar. Demikian pula jumhur ulama. Ibnu Abbas keliru kali ini. Tapi tak mengapa, bukan masalah dosa atau apa. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.